Ini ada multi tester atau multimeter atau avometer. Avometer ini adalah untuk mengecek apakah aliran listrik yang ada di elektronik kita di kabel baik AC maupun DC atau perangkat baterai itu ada arus listrik tersambung tidak, atau tegangannya tinggi atau bagus atau tidak. Ini tipe dari multitester digital. Digital itu adalah ciri-cirinya angka yang muncul di sini, bukan berupa jarum. Kalau jarum itu adalah tipe yang analog. Digital ini murah meriah, ini sekitar 25 ribuan. Beli di online ya. Ini merek yang paling laris ini kayaknya nih. Silahkan Anda cek sendiri, dan saya udah memakai ini selama sebulan. Kenapa saya pilih yang digital ini? Karena ini memang murah ya. Kemudian juga simple, cara membacanya tinggal dibaca secara digit. Kemudian soal akurat lumayan karena 0,0 sekian. Bagian-bagian dari avometer ini adalah, ini bendanya terdiri dari ini nih, jarum. Ini ada jarum ini ada positif negatif ya, ini kan dimasukkan. Nah, ini bagian yang negatif, saya taruh warna hitam. Kemudian ini profit test yang positif taruh di warna merah. Ini nanti digunakan untuk menempelkan ke benda yang akan kita tes. Lalu ini selektor itu adalah pemilih ya, untuk menggeser ke arah DC, AC atau ke arah mana yang akan kita tes. Fungsi-fungsinya, di sini satu lagi, ini ada layar yang menampilkan hasil. Kalau dari sampulnya ini, dari kardusnya ini, fungsinya adalah ini ya, fungsinya adalah DC. Ini DC ya, untuk mengecek arus listrik DC, DCV ada AC itu yang sebelah sini, AC voltase. Kemudian ini AC ini kan untuk listrik rumah tangga. Kalau DC ini kan arus searah seperti aki, baterai. Kemudian ada juga bisa mengecek ini apa nih, resistor, tahanannya, hambatan ya. Ada dioda juga fungsinya. Ada juga pengecekan transistor ya. Nah, hari ini sebagian aja, yang paling penting-pentingnya aja yang akan kita cek. Sebelum menggunakannya, prinsipnya harus dipahami dulu bahwa kalau kita mengecek, misalnya mengecek sebuah baterai, ini baterai ini kan arus DC ya. Kemudian ada lagi nih, aki juga arus DC ya. DC itu arus yang searah. Misalnya ini DC ini adalah 4 volt. Anda punya di rumah juga dicek, di situ ada tulisannya berapa V, berapa voltasenya. Kalau misalnya voltase alat ini adalah 4 volt, maka alat ini, selektor ini harus digeser ke angka yang dekat dari 4 volt, tapi di atasnya. Nah, ini dia 20 yang dipilih. Jangan yang jangan yang angka 2 ini, 2 volt ya, kerendahan jadi 20. Kemudian pada saat kita mengetes arus AC, arus ini juga pada saat kita mengetes aki ini kan umumnya 12 volt ya. Maka 12 volt itu karena dia adalah DC, kita akan putar selektor ini ke arah DC. Lalu pilih jangan 200, karena ada lagi yang lebih tinggi dari 200, itu yang lebih rendah dari 200 itu 20. 20 ini adalah angka yang mendekati ke alat yang kita tes yang cuma 12 volt, maka dipilih di sini. Lalu tinggal cek. Ini tadi yang merah tadi, udah perhatikan ya, yang merah tadi positif, ini positifnya ini tertulis positif di sini, ini negatif. Kita cek ya, kita tempelkan, tertulis 11,9. Ulang lagi, cek, tuh 11,9. Berarti kan hampir pas mendekati 12 volt. Tapi jangan lama-lama ya. Setiap alat ini, terutama di arus listrik yang AC, yang rumah tangga, yang 220 volt itu mudah rusak, ya cepat rusak ya. Ini jangan dibalik juga ya, positif negatifnya harus jelas. Kemudian begitu juga dengan baterai. Baterai ini baterai laptop yang sering dipakai. Saya mengetes ini karena baterai dari
laptop saya. Ini saya buka, saya ingin ganti isinya tapi tidak bisa nyala. Saya ingin cek kenapa. Ternyata penyebabnya, cari dulu positif negatifnya. Ini negatifnya yang di sini ya, ini positifnya. Kita cek sekarang. Tuh cuma 1,57 ya. Ada lagi yang lainnya, cek. Tuh ini malah jelek 0,5. Itu jadi baterai ini tidak cocok, tidak bagus karena di bawah standar yang digunakan. Ada tulisannya harusnya ya. Ini baterai yang banyak digunakan untuk power bank, baterai untuk rokok elektrik juga. Nah, itu 3,7 volt ya. Plus minusnya mungkin 1-2 volt ya. Lalu sekarang kita pindah mengecek arus DC. Bukan. Arus AC. Ini AC itu harus bolak-balik. Arus bolak-balik itu adalah arus listrik yang ada di rumah. Arus listrik yang ada di rumah ini dalam keadaan hidup ya. Aki juga tadi hidup ya, karena di dalamnya selalu ada arus yang bergerak. Listrik juga kalau dalam keadaan mati tidak bisa dites. Ini listrik juga harus dalam keadaan hidup. Kita cek apakah pertama listrik ini ada arusnya, kedua tegangannya berapa. Tegangannya standar adalah 220 volt, plus minus bisa 210, 230 tertinggi ya. Karena ini 220, maka selektornya kita pindahkan ke, ada ini 200 di bawah, dia nggak boleh 200, dia harus yang lebih tinggi dari 220, berarti larinya ke angka yang 750 ini. Lalu jarumnya, ini jarumnya kan positif merah, yang hitam negatif, tidak ada masalah karena di arus listrik ini bersifat AC bolak-balik, jadi boleh begini ya. Itu 216 boleh begini. Tuh 215 juga, atau yang ini tuh 215 juga. Tidak boleh lama-lama ya, saya nggak berani lama-lama, takut alat ini kebakar. Nah sekarang yang paling sering nih, kabel putus. Kabel putus itu cara ngeceknya adalah gini, ini listrik AC, ini DC, ini ada tahanan hambatan, yang ini nih yang dipilih nih. Nah ini digeser ke sini, ini pengetesan dioda. Nah itu cara, ini posisinya 1. Kalau ini disambungkan, kalau kabel tersambung berarti begini dia nih. Nah angkanya bergerak ya. Kali lagi 1. Nah sekarang kita cek yang ini. Ini kabel sering putus ya, kita tidak tahu ternyata penyebabnya adalah kabelnya. Sekarang kita cek ini 1, yang mana saja ya. Kabel dalam keadaan mati ya, tidak ada arus ya. Kita hanya mengecek apakah kabel itu tersambung atau putus di tengah. Tidak, karena memang bukan ini mungkin sambungannya, itu yang ini. Oh, bukan. Nah, oke, saya ulang lagi ya. Ini tersambung ya. Kalau ini tidak, berarti ini sambungannya adalah yang kabel satu lagi. Nah, berarti ini pasangannya hidup ya. Tapi kalau ini, kalau kita pindah ke sini tidak sambung ya, karena tidak ada hubungannya. Jadi kalau ada kabel di tengah yang putus, nah kayak gini kan banyak sambungannya, bisa ketahuan. Oke.